Pada awal tahun, utang pemerintah Indonesia naik sekitar 1,33% dari catatan per Desember 2023 sebesar Rp8.114,69 triliun menjadi Rp8.253,09 triliun. Utang pemerintah pada awal tahun ini didominasi oleh surat berharga negara atau SBN senilai Rp7.278,03 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman Rp975,06 triliun. Komposisi untuk utang yang berasal dari penerbitan SBN sendiri terdiri dari SBN domestik sebesar Rp5.873,38 triliun, sedangkan SBN dalam bentuk valuta asing sebesar Rp1.404,65 triliun. Sementara itu, komposisi utang yang berasal dari pinjaman mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp938,83 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp36,23 triliun. Dengan total nilai utang itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB per Januari 2024 sebesar 38,75%. Harga beras baik premium maupun medium belum ada tanda-tanda turun. Mengutip panel harga beras Badan Pangan Nasional, harga beras premium kembali pecah rekor dengan naik 0,31% atau Rp50 menjadi Rp16.420 per kilogram. Sedangkan harga beras medium naik Rp30 menjadi Rp14.330 per kilogram. Menghadapi hal itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan sejumlah cara dilakukan pemerintah untuk menggenjot produksi beras dalam negeri. Presiden Joko Widodo bahkan menyetujui penambahan anggaran untuk subsidi pupuk di tahun 2024 ini dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton atau naik 2 kali lipat. Selain pupuk, Amran juga bakal mengantisipasi dampak El Nino yakni dengan bakal melakukan pompanisasi sungai besar di Pulau Jawa, di antaranya Bengawan Solo. Tujuannya agar tanaman padi bisa bertahan hingga ancaman gagal panen dapat teratasi. Langkah-langkah itu ditargetkan akan menghasilkan produksi lahan pertanian bagi petani sehingga produksi dalam negeri bisa menopang pertumbuhan yang ada. Di sisi lain, Menteri Pertanian memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat untuk beberapa bulan ke depan tergolong aman, termasuk saat menghadapi momen bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Pemerintah melalui holding BUMN Tambang Main ID resmi memegang kepemilikan saham mayoritas di Vale Indonesia. Hal ini menyusul penandatanganan dokumen transaksi pengambil alihan saham divestasi sebesar 14%. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, divestasi saham Vale Indonesia menjadi pertanda penting bagi program hilirisasi nikel di Indonesia ke depannya, terutama untuk menyuplai kebutuhan produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan juga Amerika Serikat. Luhut juga mendorong agar program hilirisasi yang dilakukan PT Vale dapat digenjot kembali. Pasalnya, program hilirisasi yang dilakukan perusahaan masih tertinggal dengan perusahaan lainnya. Terkait divestasi ini, Luhut juga sudah meminta para menteri terkait untuk segera menerbitkan semua perizinan PT Vale Indonesia untuk memastikan program hilirisasi yang dilakukan bisa berjalan, sehingga dapat menguntungkan Indonesia. Tarif tol Jakarta Cikampek dan Jalan Layang Muhammad bin Zayed atau MBZ akan mengalami penyesuaian dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi Jasa Marga Trans Jawa, kenaikan tarif di Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Jalan Tol MBZ mulai dari Rp1.500 hingga Rp14.000. Meskipun demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan kenaikan tarif mulai diberlakukan. Sebagai informasi, Tol Jakarta Cikampek belum naik dalam 3 tahun terakhir. Saat ini, tarif tol dari gerbang masuk Jakarta Cikampek sampai dengan gerbang keluar Cikampek adalah Rp20.000 untuk kendaraan golongan 1. Sementara, berdasarkan tarif terbaru, tarif tol Jakarta Cikampek hingga keluar Cikampek sekarang menjadi Rp27 untuk golongan 1. Israel akan menempuh sejumlah langkah untuk meningkatkan belanja pertahanan untuk menggempur Gaza. Terbaru,
Israel berencana menambah utang 60 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 936 triliun rupiah tahun ini. Pemerintah Israel berencana meningkatkan belanja pertahanan tahun ini menjadi 15 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut naik 85% dari anggaran sebelum perang. Kementerian Keuangan Israel menyatakan hal tersebut akan mendorong belanja pertahanan menjadi 20% dari anggaran 2024 atau naik dari 13,5% sebelum perang. Rancangan anggaran 2024 sedang ditinjau oleh komite di parlemen dan diharapkan disahkan di bulan depan. Dalam upaya untuk menyeimbangkan pembukuan, Kementerian Keuangan Israel juga berencana menaikkan pajak pertambahan nilai dari 17% menjadi 18% pada tahun 2025. Sementara tahun ini dan tahun depan, kementerian akan menaikkan pajak seperti pajak rokok dan pajak perbankan, membekukan perekrutan pegawai pemerintah, dan menunda kenaikan upah di sektor publik.